gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau bahas tentang logika ya. Kita mau bahas tentang logika. Mungkin logika yang paling penting sini logika jika maka ya. If then ya. Oke. Logika jika maka. Logika jika maka. Nah, mungkin di sini logika yang kita pakai ini ya, jika P maka Q ya. Jika P maka Q. Oke. Apa sih maksud dari pernyataan ini? Ini notasi lainnya jika P maka Q ini kayak gini ya. P panah Q ya. Gitu ya. Oke. P panah Q. Apa maksud dari pernyataan ini? Kalau P-nya dipenuhi, kalau P-nya satisfy, P-nya dipenuhi, Q-nya juga harus dipenuhi. Oke, jadi mungkin kita sebut P ini sebab ya. Sebab. P ini sebab, Q ini akibat. Oke, sebab, akibat ya. Jadi kalau sebabnya dipenuhi, akibatnya terjadi ya. Gitu. Kalau sebabnya dipenuhi, akibatnya nggak terjadi, itu namanya bohong ya. Iya dong ya. Jadi contoh kalimatnya, ya misalkan jika sekarang hujan gitu ya. Jika sekarang hujan, maka jalanan basah. Misalkan begitu. Ya. Nah, faktanya ternyata hujan. Ya kalau hujan berarti akibatnya jalanan basah. Tapi kalau misalkan nggak hujan, jalanan bisa basah nggak? Enggak. Jawabannya bisa. Karena Gimana caranya? Oh, karena ada orang nyiram jalan. astagfirullah. Oke. Maksudnya, ya kan? Iya, Masuk bisa, akal kan? bisa, bisa. Iya. Maksudnya kalau syarat sebabnya nggak dipenuhi, akibatnya terserah. Kalau P-nya dipenuhi, P-nya nggak dipenuhi, Q-nya terserah. Mau terjadi kek, mau enggak kek, terserah. Karena kan syaratnya nggak dipenuhi. Sebabnya nggak dipenuhi, syaratnya nggak dipenuhi. Nah, jadi kayak gitu. Jika sekarang hujan, maka jalanan basah. Tapi kalau faktanya kalau tidak hujan gitu ya, kalau tidak hujan jalanan bisa basah gitu ya. Oke. Jika tidak hujan, misalkan dari kalimat di atas ya, jika sekarang tidak hujan atau saya tulis jika sekarang tidak hujan, maka jalanan bisa basah ya. Ya maksudnya nggak basah masuk akal, tapi basah juga bisa masuk akal gitu ya. Jadi maksudnya bisa dua kemungkinan, jalanan bisa tidak basah, itu sangat masuk akal, tapi jalanan juga bisa basah karena orang nyiram jalan, ya, gitu ya. Atau bisa juga jalanan basah gitu ya, karena akibat yang lain gitu ya. Karena sebab yang lain gitu ya. Ya, jalan basah karena ada yang nyiram jalan gitu aja ya ceritanya ya. Ceritanya gitu. Jadi kita tuh fokus ke syaratnya dulu dipenuhi supaya akibatnya terjadi. Ya. Maksudnya ya kalau ada peribahasa gitu kan, kalau ada peribahasanya nggak ada asap kalau nggak ada api gitu ya. Ya, dan kawan-kawannya ya. Jadi harus ada triggernya dulu baru terjadi akibatnya gitu ya. Tapi kalau triggernya nggak terjadi, sebabnya nggak dipenuhi, akibatnya terserah. Ya, akibatnya terserah. Atau contoh kalimat lain misalkan, jika saya di Nangor, kira-kira kesimpulannya apa? Terserah sih kesimpulannya. Jika saya di Nangor, maka saya di Jawa Barat, misalkan gitu. Oke. Nah, kalau ternyata faktanya saya nggak di Nangor,
Apa kesimpulannya? Bisa nggak saya di Jawa Barat? Bisa. Iya, bisa, di Bandung. Hmm. Nah, ya kan? Jadi kalau nggak dipenuhi, sebabnya nggak dipenuhi, akibatnya terserah. Gitu ya. Ngerti. Jadi kalau jika saya tidak di Nangor, apa kesimpulannya? Tidak di Jawa Barat, masuk akal. Ya, masuk akal ya. Jika saya tidak di Nangor, kesimpulannya bisa dua. Saya tidak di Jawa Barat. Ini sangat masuk akal ya. Contohnya di Jakarta misalkan ya. Di Jabar, contohnya di Jakarta gitu ya ceritanya ya. Tapi bisa juga dong di Jabar. Bisa, contohnya di Bandung. Nah, gitu. Nah, ini penting banget untuk memahami arti kalimat jika P maka Ki. Ya, jangan sampai salah menangkap ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi kita bisa bikin tabelnya nih, tabel jika P maka Ki. Atau gini simpelnya. Jika P maka Ki itu berarti, coba lihat, jika saya di Nangor, maka saya di Jawa Barat. Kenapa ini bisa benar coba? Kenapa jika saya di Nangor, maka saya di Jawa Barat ini benar? Karena Nangor ada di dalam Jawa Barat. Iya. Ya, Nangor ada di dalam Jawa Barat. Nah, ini Nangor nih ceritanya nih. Nangor. Terus ini Jabar. Jabar nih yang gede nih. Nah, gitu. Ya, kalau saya di Nangor, pasti di Jabar ini kan ya. Kalau di Nangor pasti di Jabar. Tapi kalau tidak di Jabar, bisa dua kemungkinan. Kalau tidak di Nangor, bisa dua kemungkinan. Bisa di Jabar. Nah, ini Jabar misalkan Bandung ya. Bisa di luar Jabar. Nih, di luar Jabar kan ya. Jakarta. Gitu ya. Jadi jika P maka Ki itu, kalau mungkin cara ngebayanginnya itu, P di dalam Ki. Gitu ya. Setara dengan P di dalam ini konteks himpunan ya. P dalam Ki gitu ya. Oke. P dalam Ki. P di dalam Ki. Oke, itu cara kita ngebayanginnya ya. Cara ngebayanginnya kayak gitu. Oke. Makanya biasanya sebab itu lebih kecil ya. Sebab itu lebih sempit, lebih kecil daripada akibat. Akibat lebih besar. Ya, contohnya kebakaran misalkan. Kebakaran misalkan cuma gara-gara puntung rokok misalkan. Kecil kan itu. Tapi akibatnya besar. Besar. Nah iya, jadi itu cara ngebayangin logika jika maka. Oke, sebab itu lebih kecil daripada akibat. Gitu ya. Sebab di dalam akibat ya. Oke? Bisa dipahami? Nah, ini logika ini penting karena ini sering pakai soalnya jika maka ini. Oke, itu terkait logika. Contoh. Ini sebenarnya tidak terlalu penting sih istilah-istilah ini ya. Oke. Sebenarnya ada juga jika maka ya. Jika dan hanya jika ya. Jadi dia tuh dua arah gitu. Saling mengakibatkan. Ya. Saling mengakibatkan. Jadi ini tuh namanya implikasi. Ini namanya implikasi. Yang ini nih. Ini tuh nanti disebut implikasi ya. Implikasi. Nah, ada satu lagi namanya biimplikasi. Biimplikasi. P if and only if gitu ya. P jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika. Hanya jika. Ki. Nah, ini simbolnya panahnya dua nih. Nah, artinya dia saling mengakibatkan gitu ya. P maka Ki dan Ki maka P. Gitu ya.
Jadi ini tuh setara dengan P maka Q dan Q maka P gitu ya. Jadi dia saling mengakibatkan gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa dibayangin ya. Ini sebenarnya kalimat yang setara gitu ya. P dan Q ini setara ya. Kalau di dalam himpunan ini tuh maksudnya tuh P sama dengan Q ya. Kalau dalam himpunan ya. Jadi P ada di Q, P ada dalam Q, dan Q ada dalam P. Berarti kan P sama Q sama ya. Ya kan? P di dalam Q dan Q di dalam P. Ya, otomatis sama gitu ya. Kalau dinotasikan dalam himpunan ya. Oke. Ya, jadi ini bolehlah sama dengan ya. Jadi P maksudnya ini setara gitu ya. P dan Q setara, maksudnya gitu. P dan Q setara, kalimat yang setara. Kurang lebih kayak gitu. Oke, itu ya. Coba lihat lagi. Nah, terus juga sebenarnya ada kuantifikasi, tapi kuantifikasi ini cuman mengukur banyaknya ini sih. Banyaknya X yang memenuhi gitu ya. Jadi ada kuantifikasi for all gitu ya. Untuk semua X, for all gitu ya. Untuk semua X. PX ini pernyataannya ya. PX ini pernyataannya. Atau bisa juga exist ya. Terdapat gitu ya. Ada. Itu ya. Jadi misal kita langsung kasih contoh ya. Langsung contohnya nih. Contoh ya. Quantifier. Atau kuantor ya. Kuantor aja. Kuantor. Jadi kuantor itu mungkin seringkali dikasih simbol ya. Kalau ada simbol A kayak gini. Ini for all ya. Ini dibacanya for all ya. For all. Kalau ini kebalik itu exist. Oke. Nah, langsung ke contoh kalimat aja. Coba kira-kira pernyataan satu benar nggak? Untuk setiap X ini maksudnya semua bilangan. Equal. Oke, jawabannya equal to nggak sih? Jawabannya salah ya. Oke, jawabannya salah. Karena kita bisa kasih counter example. Ya, contoh penyangkal atau counter example. Jadi kalau counter example-nya, jadi jawabannya ini salah ya. Salah. Terus dikasih counter example-nya. Counter example-nya adalah kalau kita ambil X-nya sama dengan 0. Nah, kalau X sama dengan 0, berarti kan X kuadrat sama dengan 0 ya. Berarti melanggar ini ya. Melanggar ini ya. Oh ya, ini ya maka ya. Ini maka ya artinya ya. Jadi maksudnya kadang-kadang juga kita bikin maka itu, jika maka itu pakai 2 garis ya. Pakai 2 garis itu maksudnya udah pasti benar. Tapi kalau panahnya masih satu garis, itu belum tentu benar ya. Belum tentu benar. Gitu ya, belum tentu benar. Kalau ini udah pasti benar nih. Kalau panahnya 2. Tapi kalau panahnya 1 pun nggak masalah juga sih. Nomor 2 kira-kira pernyataannya gimana? Benar atau salah? Benar. Ini baru benar. Karena X-nya lebih kecil dari 0. Ya, lebih kecil dari 0, nggak mungkin sama dengan 0 ya. Gitu. Nomor 3. Nomor 3 gimana? Untuk setiap X, ada suatu Y, sehingga Y lebih besar dari X. Jadi setiap bilangan, pasti ada bilangan yang lebih besar. Ya. Benar lah ini jawabannya. Ini benar. Buktinya gimana? Buktinya ya
Benar. Kita bisa pilih Y sama dengan X plus 1. Oke. X plus 1 lebih besar dari X gak? Iya. Iya, berarti benar. Iya dong. Maksudnya dari Iya. pernyataan tuh, maksudnya gini, untuk setiap bilangan, pasti ada bilangan Lebih besar daripada. yang lebih besar daripada bilangan yang tadi. Ngerti. Jadi kayak gitu. Oke. Kalau nomor 4 benar atau salah? Nomor 4 dibalik. Nomor 4 kira-kira benar atau salah? I don't know. Benar atau salah? Gini, coba bedain kalimatnya ya. Kalau ke nomor 3 kan kalimatnya untuk setiap bilangan pasti ada bilangan yang lebih besar daripada bilangan yang tadi. Kalau pernyataan nomor 4, itu ada nggak bilangan yang lebih besar daripada semua bilangan? Ada nggak? Ada nggak bilangan? Nih, ada nggak bilangan? Ini kan Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak Contoh ada. misalkan kamu pilih Y-nya, misalkan kamu pilih Y-nya sama dengan 999.999 miliar dan seterusnya gitu. Triliun, miliar, juta, ribu. Nah, ini apakah bilangan ini lebih besar daripada semua bilangan? Ya enggak. Belum tentu. Ya, gitu. Maksudnya paling jawabannya tahingga ya. Tapi kan tahingga bukan bilangan. Infinity bukan bilangan ya. Gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi pilih Y sama dengan ini, dan dia ya tidak lebih besar daripada semua bilangan gitu ya. Dari semua bilangan ya, gitu ya. Jadi salah gitu ya. Karena kita udah kasih counter example. Oke. Jadi kayak gitu ya.